Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Evi Elistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2 tentang menyampaikan pidato persuasi. Poin A, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian teks pidato, yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks pidato, yang ketiga, membuat gagasan, arahan, pandangan atau pesan dalam pidato, dan yang terakhir, menentukan tujuan dan fungsi teks pidato. Pengertian teks pidato. Teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu hal kepada pendengar. Orang yang melakukan pidato itu disebut orator. Jadi, orang yang melakukan sebuah pidato itu biasa disebut dengan orator. Pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk, memengaruhi atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan pidato persuasif. Jadi, dalam tujuan pidato persuasif itu adalah untuk meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan yang pertama, vokal yang jelas dan lantang. Jadi kalau vokalnya A, I, U, E, O-nya atau ucapannya jelas dan lantang, maka pidato yang disampaikan oleh sang orator itu akan menarik. Kemudian intonasi yang tepat, baik nada, tempo, dan jeda itu tepat. Kemudian yang terakhir memainkan ekspresi atau roman, kontak matanya, gesturnya pun juga harus tepat. Jadi dalam berpidato itu harus memerhatikan beberapa. Kemudian cara memersuasi. Dalam berpidato itu harus tahu bagaimana memersuasi atau mempengaruhi orang itu agar yang menjadi masyarakat itu bisa peduli atau bisa menerima pidato apa yang kita sampaikan. Ada yang namanya etika, emosi, dan logika. Kalau etika, gunakan pendekatan etika. Maksudnya apa? Menyentuh audiens itu lewat nilai-nilai moral yang kebenarannya yang harus ditegakkan. Jadi sentuhlah para audiens itu lewat nilai-nilai moral. Jadi semacam sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya emosi. Gugah perasaan audiens. Jadi sentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Jadi ini hubungannya sama perasaan. Emosi dalam arti yang positif ya. Jadi bukan pidato yang menggebu-gebu yang ingin mengarahkan pendengar untuk marah-marah atau orasi yang justru malah bernilai negatif. Ini enggak, tapi ini yang emosi yang bernilai positif, entah itu semangat atau itu terharu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya logika. Buat masuk akal. Jadi memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi yang nggak masuk akal ya usahakan jangan dimasukkan dalam materi pidato. Kemudian yang poin yang ke-C, struktur isi pidato persuasif. Dalam isi pidato persuasif itu ada yang namanya pernyataan positif, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi yaitu pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan atau isu. Jadi pernyataan apa nih yang mau dibahas. Kemudian
Tahap argumen, yaitu tahap ketika sang orator menyajikan data, informasi maupun fakta yang dapat mendukung posisi atau pendapatnya. Jadi bagian ini bagian argumen. Jadi argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh sang orator untuk mendukung posisinya atau pendapatnya. Dan yang terakhir ada yang namanya penguatan pernyataan posisi, yaitu tahap ketika sang orator menegaskan kembali posisinya terkait suatu hal atau topik setelah menyajikan argumentasi yang kuat dan relevan atau berhubungan. Jadi kalau kalian awam dengan pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi, ini itu sama halnya dengan pembuka, isi, penutup. Nah, itu sama, hanya saja penulisan atau istilahnya itu berbeda. Kita kembali ke pidato. Dalam pidato persuasif itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Yang namanya teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan penjelasan atau memaparkan. Kemudian kita lanjut untuk metode. Metode dalam berpidato itu ada 4 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada namanya impromptu. Yang kedua memoriter, ada ya naskah dan ekstemporal. Impromptu itu apa, Bu? Impromptu yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Jadi kalian tiba-tiba tidak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba ditunjuk untuk berpidato, mau tidak mau langsung. Nah, itu namanya metode impromptu. Kemudian yang kedua, memoriter. Jadi, metode berpidato dengan cara menghafalkan dulu naskah pidato tersebut. Jadi, kalian menghafal dulu, misalnya salam, terus pembukanya kayak apa, dihafalin dulu. Dihafalin, setelah itu baru berpidato, itu namanya memoriter. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Jadi kalian benar-benar membawa naskahnya. Jadi ditaruh di depannya, kalian menghadap audiens dengan membacakan naskah. Dan yang terakhir, metode yang digunakan adalah ekstemporal, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Jadi intinya kalian menuliskan hanya garis besar atau poin-poinnya. Misalnya kalian menyiapkan kertas kecil, kemudian kalian menuliskan misal poinnya yang satu salam, kedua isi, yang ketiga penutup, apa-apa-apa. Nah, itu langsung poin-poinnya aja yang kalian tuliskan. Itu namanya metode ekstemporal. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.